Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hendak menjelaskan bagian-bagian sistem hidrolik pada unit ekskavator PC 700. Oke. Before we start our explanation about heavy equipment, we need to wear PPE or personal protection environment for our safety. First one we wear is safety helmet. This is will protect us from heavy object, and then we need to wear reflector. This will make us high visibility. And then we need to wear ranger tag or lockout tag out, and then we need wear to safety glove, and then and the last one we need to wear safety shoes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah berada di unit ekskavator PC 200-7. Jadi unit ini berfungsi untuk bisa memindahkan, mengangkat atau menggali material yang diinginkan. Nah, untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu, maka dibutuhkan komponen-komponen pendukung untuk mempermudah proses pengerjaan dari unit ini. Yang pertama akan saya lakukan penjelasan yaitu untuk silinder boom, baik itu kanan maupun kiri. Di sini bisa dilihat ada silinder boom. Silinder boom ini bisa berfungsi ketika ada cairan hidrolik yang disemprotkan atau dialirkan ke dalam silinder boom ini, yaitu melalui dari line ini lalu menuju hose lalu mengarah ke arah main control valve. Lalu berikutnya yaitu sama ada silinder arm berada di atas. Silinder arm itu sendiri juga memiliki jalur yang mengarah ke main control valve. Dan juga ada silinder bucket. Silinder bucket ada berdiri di bagian atas dari bucket. Untuk mendukung komponen-komponen ini untuk bisa bekerja dengan maksimal, maka diperlukan lubricating, yaitu dengan menambahkan grease. Untuk menambahkan grease sendiri ada komponen tambahan untuk mempermudah pengerjaan dari lubricating. Nah, ini hose yang mengarah ke bagian-bagian yang diperlukan untuk lubricating. Baik, di atas unit sendiri, di atas unit ekskavator PC 200-7, di sini terdapat hydraulic tank. Hydraulic tank sendiri berfungsi untuk menampung semua oli-oli hidrolik yang dibutuhkan oleh unit yang akan menggerakkan attachment di unit. Dan juga di sini terdapat oil filter cap yang berfungsi sebagai penutup hydraulic tank, dan juga di sini terdapat sebagai pembuangan angin agar tidak berlebihan di dalam tangki. Dan di sebelahnya tangki sendiri terdapat hydraulic filter yang berfungsi memfilter semua oli hidrolik sebelum ia masuk ke dalam hydraulic tank, agar dipastikan oli-oli tersebut tidak mengandung kotoran atau terkontaminasi dengan benda-benda yang kecil-kecil.
Baik, di sebelah kanan unit sendiri, sebelah kanan di tempatnya ada main pump. Di sini terdapat side gig yang berfungsi untuk mengetahui ukuran kapasitas oli-oli yang terdapat di hydraulic tank. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian main pump. Main pump di sini ada terdiri dua bagian, yaitu main pump bagian front dan bagian rear. Yang front atau bagian depan digunakan untuk menggerakkan swing dan arm dan travel motor bagian kanan. Bagian rear atau belakang digunakan untuk menggerakkan boom, bucket, dan travel motor bagian kiri. Nah, di sini ada dua hose yang ini mengarah ke bagian main control valve atau menuju ke bagian seluruh attachment bagian unit. Nah, yang ini bagian hose untuk depan dan yang ini hose untuk bagian belakang. Nah, untuk mendorong si flow ini digunakan yaitu charging pump. Nah, charging pumpnya tidak terlihat, jadi saya akan menjelaskan fungsinya. Fungsi dari charging pump digunakan untuk menghasilkan atau menciptakan flow untuk mendorong oily atau air fluida ke seluruh aktuator atau ke main valve. Nah, baiknya selanjutnya di dalam main pump ini ada yang namanya servo piston. Servo piston sendiri digunakan untuk menggerakkan switch plate atau rocker arm untuk mengetahui minimum maksimum dari tenaga piston hidrolik dan gerakan oleh oil fluida. Nah, digunakan juga untuk mengetahui bagian section discharge di bagian hidrolik itu sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu saya akan melanjutkan. Di sini ada control valve. Ya, control valve sendiri itu berfungsi sebagai komponen yang mengatur aliran fluida dari pompa hidrolik menuju attachment seperti arm, bucket, boom, dan lain-lain. Terus di sini ada main rail valve sini, dan main rail valve sendiri berfungsi untuk menjaga agar tekanan tidak berlebihan. Kemudian di sini yang pertama ada hose, yaitu yang menuju ke bucket sini ya, berfungsi untuk menggerakkan bucket. Lalu yang ini yang kiri dan kanan. Lalu ada level yang kiri ini, lalu untuk menjalankan exa yang sebelah kiri, dia menuju ke bawah. Lalu yang warna kuning ini, yaitu dia untuk menggerakkan boom, naik atau menurunkan boom. Lalu ada hose nomor 4 ini untuk menggerakkan swing motor. Lalu ada hose nomor 5, yaitu ada hose yang bergerak mengalirkan untuk menggerakkan itu yang nomor 5 ini ada untuk menggerakkan travel RH atau rack hand sebelah kanan, yang sana, nah yang sini sebelah kiri. Lalu yang nomor 6 lalu yang terakhir ada hose yang menuju ke bagian arm, fungsinya untuk menggerakkan arm, naik turunnya arm. Yang terakhir hose sendiri. Baik, di sini sudah terdapat oil cooler. Oil cooler ini sendiri berfungsi untuk mendinginkan oli yang habis digunakan untuk memfungsikan attachment sebelum kembali ke tangki.
Baik, di sini sudah terdapat swing motor. Di sini sudah terdapat hose. Hose ini mengalirkan oli hidrolik dari kontrol valve, kemudian kontrol valve mengalirkan dari main pump yang bagian belakang. Swing motor ini berfungsi untuk memutarkan unit 360 derajat. Baik, di sini sudah terdapat swing motor. Di sini terdapat hose. Hose ini mengalirkan oli hidrolik dari kontrol valve, kemudian kontrol valve mengalirkan dari main pump yang bagian belakang. Swing motor sendiri berfungsi untuk memutarkan upper structure 360 derajat. Baik, di sini sudah terdapat center swivel joint. Center swivel joint sendiri berfungsi untuk mengalirkan fluida dari kontrol valve menuju ke travel motor kanan kiri, dan fungsi lainnya agar hose yang ada di center swivel joint tidak terlilit saat posisi upright struktur 360 derajat atau berputar. Ya, sini saya akan menjelaskan yaitu travel motor. Travel motor sendiri berfungsi untuk menggerakkan yaitu sprocket menggerakkan trackling, lalu trackling menggerakkan track shoe. Lalu travel motor sendiri mendapatkan cairan dari di sini saya akan menjelaskan yaitu travel motor. Di sini ada travel motor bagian kanan. Travel motor bagian kanan sendiri berfungsi untuk menggerakkan yaitu sprocket digerakkan trackling, lalu trackling menggerakkan track shoe. Dan travel motor sendiri mendapatkan cairan hidrolik dari center swivel joint, lalu center swivel joint sendiri mendapatkan cairan hidrolik dari kontrol valve, lalu kontrol valve sendiri mendapatkan cairan dari main pump. Lalu jika kontrol travel motor bagian kanan, maka dia mendapatkan cairan hidrolik yang dari main pump sebelah bagian depan. Lalu jika travel motor bagian kiri, dia mendapatkan cairan hidrolik dari main pump sebelah belakang. Mbak, baik di sini ya, Mbak. Bener apa? Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen yang bernama travel PVC valve. Lokasinya berada tepat di bawah kabin. Bisa dilihat di sini. Nah, di situ bisa dilihat ada komponen yang bernama travel PVC valve. Fungsinya sendiri adalah untuk mengatur pergerakan dari travel motor, baik itu yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen yang bernama PVC valve, baik itu yang RH maupun yang LH. Untuk PVC valve yang RH atau yang sebelah kanan berfungsi untuk menggerakkan komponen boom dan juga bucket. Komponen boom dan bucket bisa bergerak karena mendapat tekanan hidrolik dari PVC valve. PVC valve mendapatkan menggerakkan kontrol valve, dan kontrol valve menyalurkannya ke boom dan juga bucket. Lalu berikutnya ada komponen yang bernama PVC valve LH atau yang sebelah kiri. Fungsinya sendiri untuk menggerakkan komponen swing dan juga arm. Swing dan arm mendapatkan bisa bergerak karena mendapatkan tekanan dari PVC valve, dan PVC valve mengarah ke kontrol valve. Kontrol valve menyalurkannya ke swing dan juga arm. Ya, itu sekian penjelasan dari kelompok kami tentang komponen-komponen hidrolik yang ada PC200 strip 7. Sampai